Pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal pertidaksamaan logaritma bentuk kuadrat matematika peminatan kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. So, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, untuk syarat bagi basis dan numerus ini sama seperti pertidaksamaan logaritma bagian yang pertama yang telah kita bahas sebelumnya. Teman-teman semua bisa cek link sebelah sini. Dan pada video tersebut saya membahas tentang konsep dasar untuk basis dan syarat-syarat untuk numerusnya. Kali ini kita akan langsung bahas contoh-contoh soalnya ya. Oke, mari kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 log kuadrat X kurang dari sama dengan 4 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita misalkan aja dulu 5 log X-nya sebagai M. Jadi, kita peroleh pertidaksamaan kuadrat seperti ini. M kuadrat kurang dari sama dengan 4. 4-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kemudian kalau kita faktorkan jadi seperti ini. M plus 2 kali M min 2 kurang dari sama dengan 0. Pembuat 0 dari M plus 2 dan M min 2 berapa coba? Iya, negatif 2 dan 2. Nah, kemudian kalau kita gambar garis bilangannya seperti ini kan. Kita uji pakai angka 0 misal. 0 kita substitusi ke sini. 0 kurang 4 negatif kan? Berarti 0 letaknya di sini. Yang ada 0-nya negatif. Tanda pertidaksamaannya jadi seperti ini. Dan karena yang dimintanya kurang dari sama dengan 0, maka kita ambil interval yang negatif. Nah, kemudian kan kita memisalkan 5 log X-nya itu sama dengan M. Nah, ini harus kita kembalikan lagi teman-teman. Jadi, untuk himpunan penyelesaian yang ini kan negatif 2 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan 2. Nah, M-nya itu kita balikin lagi ke 5 log X. Sehingga negatif 2 kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma dengan basisnya 5, ini jadi 5 log 5 pangkat negatif 2. Kalau yang ini jadi 5 log 5 pangkat 2. Nah, karena basisnya udah sama semua, ya udah aja langsung kita beresin di sini. Jadi 5 pangkat negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 pangkat 2. Langsung kita lihat numerusnya begitu basisnya udah sama semua. Sehingga kalau kita gambarkan interval penyelesaiannya itu untuk 1/25 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 25 itu seperti ini teman-teman. Tapi jangan lupa kita harus cek syarat numerus. Itu numerus mesti positif atau lebih dari 0. Nah, kalau kita gambar numerus yang lebih dari 0 itu arahnya ke sebelah kanan. Kemudian kita iris dengan yang ini. Nah, irisannya yang mana? Yang ini kan? Sehingga kita pilih himpunan penyelesaian yang jadi irisan dari syarat numerus dan pertidaksamaan logaritma ini, yaitu 1/25 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 25. Sudah seperti itu saja. Nah, kita lihat contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 log kuadrat X tambah 3 log X min 12 lebih dari 0 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman perhatikan 3 log X dan 3 log kuadrat X. Kalau misalnya kita lihat, ini mirip seperti bentuk kuadrat. Jadi, untuk penyelesaiannya bisa kita misalkan 3 log X-nya itu dengan variabel lain, misalnya M di sini. Jadi, pertidaksamaan logaritma ini bisa kita tulis dengan M kuadrat plus M min 12 lebih dari 0. Kemudian M kuadrat plus M min 12 lebih dari 0 ini kita faktorkan. Jadi M plus 4 kali M min 3 lebih dari 0. Nah, kita cari pembuat nolnya di sini. Yang M plus 4 itu pembuat nolnya negatif 4. Yang M min 3 pembuat nolnya 3. Kemudian kita gambar garis bilangan. Negatif 4 itu pasti di kiri 3. Kemudian kita uji pakai angka yang gampang aja. Misalnya kita pilih 0, kita substitusi ke sini nih. 0 tambah 0 kurang 12. Positif atau negatif coba? Negatif kan? Karena negatif berarti yang ada nolnya interval tersebut harus bertanda negatif. Kemudian karena tandanya lebih dari 0, maka teman-teman pilih daerah yang positif. Nah, kemudian di sini dapat kita simpulkan penyelesaian untuk Pertidaksamaan kuadrat ini adalah M kurang dari negatif 4 atau M lebih dari 4.
Nah, kemudian kita harus kembalikan lagi. Karena kan awalnya kita memisahkan 3 log X-nya sama dengan M. Jadi di sini 3 log X kurang dari negatif 4 atau 3 log X lebih dari 3, teman-teman. Kita buat basisnya sama. Untuk yang sebelah kanan ini jadi 3 log 3 pangkat negatif 4 ya. Kita buat basisnya sama-sama 3. Kemudian yang ini kita buat basisnya jadi 3 log 3 pangkat 3. Kan hasilnya 3 sama aja ya. Nah, karena basisnya udah sama, langsung kita lihat numerusnya aja. Jadi yang pertama ini X lebih kecil dari 3 pangkat negatif 4. Itu 1/3 pangkat 4 atau 1/81. Yang ini jadi X lebih dari 27. Kalau kita gambar pada garis bilangan itu akan seperti ini, teman-teman. Jangan lupa cek syarat numerus. Numerus mesti positif. Numerusnya berapa di sini? X kan? Karena X maka di sini ya X-nya harus lebih dari 0. Kita gambar X lebih dari 0 ke sebelah kanan. Kemudian teman-teman iris sama per tidak sama logaritma yang ini. Yang kena dua-duanya yang mana? Iya, 0 kurang dari X kurang dari 1/81 atau X lebih dari 27. Jadi ada dua arsiran di sini gitu. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 7 log kuadrat X tambah 2 lebih dari 7 log X adalah titik-titik. Ini juga sama, kalau kita lihat bentuknya ini mirip seperti pertidaksamaan kuadrat. Jadi teman-teman perhatikan bahwa 7 log X-nya bisa kita misalkan dengan variabel lain. Jadi kita misalkan saja 7 log X-nya dengan M misalnya di sini. Jadi pertidaksamaan yang ini kita tulis seperti tadi. Ya, seperti pertidaksamaan kuadrat biasa aja. Yang ini M kuadrat tambah 2 lebih dari M. M-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi seperti ini. Dan kalau kita faktorkan M kuadrat min M plus 2 ini jadi M min 2 kali M min 1 lebih dari 0. Cari pembuat 0 masing-masing. M sama dengan 2 atau M sama dengan 1. Kemudian kita gambar garis bilangannya. 1 di sebelah kiri 2. Kalau kita uji pakai angka 0, hati-hati, angka 0-nya itu ada di sebelah kiri 1 ya, bukan di tengah-tengah sini. 0 kita masukin ke sini. 0 kurang 0 tambah 2. Positif kan? Berarti yang ada 0-nya harus positif. Dan karena diminta tandanya adalah lebih dari, maka kita ambil interval yang positif ke sini dan ke sini. Kemudian ya kita kembalikan lagi. Ya. Jadi kan kita peroleh penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat ini adalah M kurang dari 1 atau M lebih dari 2. Kita kembalikan M-nya sebagai 7 log X di sini. Jadi 7 log X kurang dari 1 atau 7 log X lebih dari 2. Kemudian kita buat basisnya sama. 1 ini jadi 7 log 7. 2 ini jadi 7 log 7 pangkat 2. Karena basisnya udah sama, kita tinggal meninjau numerusnya aja. Jadi X lebih kecil dari 7 atau X-nya lebih dari 49. Kalau kita gambar garis bilangannya seperti ini, jangan lupa cek syarat numerus. Numerus itu mesti positif. Nah, numerusnya di sini adalah variabel X aja. Jadi X lebih dari 0. Arah arsirannya ke sebelah kanan. Ya, kemudian kita iris. Maka yang kena dua-duanya di sini adalah X di antara 0 sampai 7 atau X lebih dari 49. Sudah seperti itu saja. Contoh soal yang keempat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 log kuadrat X min 1 min 2 kali 3 log X min 1 plus 4 kurang dari sama dengan 2 kali 3 log X min 1 tambah 1 adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan bentuk 3 log X min 1 yang ini. Lalu langkah selanjutnya kita misalkan 3 log X min 1-nya dengan M. Jadi pertidaksamaan logaritmanya dapat kita tulis seperti ini, teman-teman. M kuadrat min 2M plus 4 kurang dari sama dengan 2M plus 1. Nah, ini mirip seperti pertidaksamaan kuadrat kan? Kita pindahin aja 2M plus 1-nya ke ruas sebelah kiri, jadi seperti ini. Kemudian kita faktorkan, jadi M min 3 kali M min 1 kurang dari 0. Cari pembuat 0-nya, ya M-nya sama dengan 3 atau M sama dengan 1. Kemudian kita gambar garis bilangan, 1 itu di sebelah kirinya 3. Kita uji pakai angka 0. 0 kan letaknya di sini. 0 kurang 0 tambah 3 positif kan? Berarti di paling pojok sini tandanya harus positif. Yang di tengah negatif, yang di pojok kanan sini positif.
Nah, ambil interval yang lebih kecil sama dengan 0. Berarti kita ambil yang ini. Kemudian di sini 1 lebih kecil sama dengan M, lebih kecil sama dengan 3. Kita kembalikan M-nya dengan 3 log X min 1. Jadi kita buat basisnya yang di kiri sama di kanan sama, sehingga kita peroleh 3 log 3 kurang dari sama dengan 3 log X min 1 kurang dari sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Basisnya udah sama semua. Dan kalau kita lihat basisnya ini lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti tanda kata samaannya juga normal-normal aja. Nah, di sini berarti 3 kurang dari sama dengan X min 1 kurang dari sama dengan 27. Kita tambahin 1 masing-masing ruas supaya di tengah-tengah sini cuman X aja. Sehingga ini 3 tambah 1 jadi 4, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 28. Garis bilangannya seperti ini. Dan jangan lupa cek syarat numerus. Syarat numerus itu harus positif. Numerusnya di sini yang mana? X min 1 kan? Jadi X min 1 harus lebih dari 0. Jadi kita peroleh X-nya lebih dari 1. Kalau kita gambar X lebih dari 1, berarti arah arsirannya ke kanan. Kita iris dengan yang ini. Yang kena dua-duanya yang mana? Yang ini kan? Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X di antara 4 sampai 28. Atau 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 28. Jangan lupa tanda sama dengannya di bawah ya. Ini tertutup berarti. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kelima. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2/3 log X plus 5 plus 2/3 log 3 min X lebih dari 2/3 log 1 min 7X adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, basisnya udah sama semua teman-teman. Jadi, tinggal kita fokus aja sama numerusnya. Nah, kalau misalnya ditambah, numerusnya bisa langsung kita kalikan. Jadi, X plus 5 ini langsung kita kaliin sama 3 min X. Kemudian, hati-hati, 2/3 untuk basisnya itu ada di antara 0 sampai 1. Jadi nanti tanda kesamaannya harus berubah teman-teman. Awalnya lebih dari, jadi kurang dari. Sehingga dari sini langsung aja tinggal kita bereskan numerusnya, yaitu X plus 5 kali 3 min X kurang dari 1 min 7X. Kita kalikan yang ruas sebelah sini. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita rapikan pertidaksamaan kuadratnya, jadi seperti ini. X kuadrat min 5X min 14 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Ini jadi X min 7 kali X plus 2 lebih dari 0. Pembuat nolnya berapa? Iya, negatif 2 atau 7. Kita gambar garis bilangannya seperti ini teman-teman. Nah, kita uji pakai angka 0. 0 di tengah-tengah ya. Kita masukin ke sini aja pertidaksamaan yang ini supaya gampang. Jadi 0 kurang 14. Minus kan? Berarti di tengah-tengah minus. Kemudian kita ambil yang positif, ke kiri sama ke kanan. Jadi kita simpulkan untuk X-nya itu kurang dari negatif 2 atau lebih dari 7. Cek syarat numerus. Ada banyak di sini numerusnya teman-teman. Nah, syarat numerus tetap syaratnya itu semua numerus harus positif. Jadi ketiga numerus ini harus positif. Untuk X plus 5 lebih dari 0, kita peroleh X-nya lebih dari negatif 5. Untuk 3 min X lebih dari 0, kita peroleh X-nya kurang dari 3. Untuk 1 min 7X lebih dari 0, kita peroleh X-nya kurang dari 1/7. Nah, ini adalah syarat-syarat numerusnya. Nah, kemudian kita harus iris syarat-syarat tersebut dengan pertidaksamaan logaritma yang ini. Kita gambar lagi garis bilangannya. Kita urutkan angka-angkanya dari yang paling kecil. Di sini ada negatif 5, kemudian ada negatif 2, 1/7, 3, dan 7. Nah, dari pertidaksamaan yang pertama ini kan kita udah peroleh X-nya kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 7. Nah, kemudian kita cek syarat numerus yang pertama nih. Kalau X lebih dari negatif 5 kemana coba? Arahnya ke kanan kan? Kalau X kurang dari 3, arahnya ke sebelah kiri. Kalau X kurang dari 1/7, arahnya ke sebelah kiri. Yang kena semuanya yang mana? Yang ini kan? Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 2. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal pertidaksamaan logaritma bentuk
log kuadrat matematika peminatan kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 10 latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.